البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari materi adab, masuk ke muka surat 39. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8. Wa min adabin naum, termasuk dari adab tidur adalah antastayqidha mubakkiran, Anda bangun dengan cepat, bangun lebih awal. Muka surat 39 ya. Bangun lebih awal. Boleh untuk beribadah lebih banyak, boleh untuk mengurusi ini itu apa yang belum selesai dan sebagainya. Atau mungkin boleh murojaah banyak-banyak, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Qala Allah Ta'ala wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Rabbmu di waktu pagi dan petang. Bukrah yaitu di waktu pagi, asila yaitu di waktu petang. Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang makna ayat ini. Sebagian mengatakan ini menunjukkan disyariatkannya sholat di waktu pagi dan sholat di waktu petang. Maksudnya adalah sholat subuh dan sholat maghrib. Yang lain mengatakan lebih umum dari itu, termasuk apa? Zikir pagi dan zikir petang. Tidak masalah, karena sholat pun bagian dari zikir. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Intinya kita disuruh banyak-banyak menyebut nama Allah Ta'ala agar kita beruntung. Baik. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kalian itu beruntung. Wa an Sakhar al-Ghamidi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Bukur jamak dari bukrah. Ini menunjukkan orang yang berangkat mencari rezeki di pagi-pagi diharapkan lebih diberkahi. Di antara kunci rezeki adalah berangkatnya pagi-pagi, bukan siang-siang. Insya Allah banyak waktu yang diberkahi, tapi pagi ini lebih diberkahi lagi karena ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi. Rezeki ada yang berupa makanan, minuman, berupa duit, harta benda, ada juga rezeki berupa pengetahuan, pemahaman. Makanya yang menghafal Quran sebelum subuh, demikian pula setelah sholat subuh ini pikiran masih segar, konsentrasi masih bagus, sehingga menghafalnya lebih bagus daripada siang-siang. Bukan berarti siang tak boleh, tapi menghafal pagi-pagi itu bagus sekali, baik setelah subuh ataupun sebelum subuh, situasi masih hening, masih tenang dan sebagainya. Dengan tambahan doa dari Nabi ini diberkahi. Allah Ta'ala tidak menyebutkan maf'ul bihnya, barik li ummati fi bukuriha. Apa yang diberkahi maka ini umum, baik itu berupa rezeki yang sifatnya duniawi ataupun ukhrawi, yang sifatnya perkara fisikal ataupun perkara yang sifatnya spiritual, semuanya masuk di dalam keumuman doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, makanya bangun tidur dengan cepat agar kita boleh menjalankan berbagai aktiviti dengan berkah yang lebih lagi. Baik, demikian pula yang ingin berolahraga untuk menjaga badan, lebih bagus olahraga memang pagi, bukan di siang-siang. Insya Allah berkahnya lebih baik. At-taqwim, penilaian. As-soal hal tastayqidhu mubakkira, apakah Anda bangun lebih awal? Naam, astayqidu mubakkiran. Insya Allah demikian. Boleh sholat witir, boleh apa, mengerjakan yang lain-lain. Mungkin ada amal manzili yang belum diselesaikan,
dan seterusnya. Yang kedua, hal la hattal barakata fil hayawanat. Apakah Anda memperhatikan keberkahan yang ada pada hewan-hewan allati tastaiqidhu mubakira, yang bangun di waktu lebih awal, mubakir yaitu di waktu pagi. Mubakir dari apa? Bukrah, pagi-pagi, atau mubakir yaitu lebih awal. Tabkir artinya adalah berawal-awal. Kal aghnam seperti kambing, wan nahal yaitu lebah. Jawabannya apa? Diperhatikan tidak ini? Oh ya, kalau perhatikan baik. Anak sendiri tak memperhatikan masalah tengok bagaimana kambing bangun jam berapa, demikian pula lebah, tak sempat perhatian macam itu. Tapi kalau ayam makruf, ayam sering berkokok di tepi tingkap ya, jadi kita tahu oh dia bangun awal sekali ayam tuh. Baik. Tapi untuk lebah, oh kita banyak yang susah untuk cari lebah bagaimana dia berpagi-pagi. Kalau burung sering nampak ya yang seperti itu, burung dengan ayam. Kalau kucing tak tahu, urusannya lain. Yang berikutnya halla hatta annal barakata tumhaku minal hayawanat. Apakah Anda memperhatikan bahwasanya berkah-berkah itu dirusak, dihilangkan dari hewan-hewan allati la tastaiqidhu mubakkiran, yang tidak mau bangun lebih awal, kal kilab seperti anjing. Nah, ya jawabannya gimana? Memperhatikan masalah itu tak? Anak sendiri tidak perhatian masalah anjing bangun jam berapa tak tahu. Baik. Nah, ini penulisnya mungkin apa? Baik, punya perhatian, mengambil pelajaran dari berbagai situasi di alam, ini baik. Tapi kalaupun kita tidak tahu, tidak memperhatikan itu, kita beriman kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Tayyib. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala kalau tak salah dalam Zadul Ma'ad, yaitu sangat dimakruhkan setelah sholat subuh memilih untuk tidur dalam keadaan Allah sedang membagi-bagi rezeki, malah dia tidur. Ini rugi besar. Tidur nanti-nanti, mungkin setelah sholat duha atau apa, kalau diperlukan. Lebih baiknya adalah menjelang zuhur, yaitu qailulah, sesuai keperluan. Tapi pagi-pagi jangan, karena kata Ibnul Qayyim itu adalah waktu di mana yaqtasimullahul arzaq, Allah tengah membagi-bagi rezeki. Sayang kalau kita tidak hadir di situ. Baik. Lebih baik apa? Pagi-pagi jalan, sempat jalan-jalan, mengelilingi masjid kah, atau mengelilingi kampung kalau sempat, atau kerja-kerja yang lain, atau walaupun di rumah. Pagi-pagi insya Allah mendapatkan kesegaran, kesehatan, kecerdasan, itu juga bagian dari rezeki. Atau boleh jadi jalan-jalan nemu duit, ternyata betul ada pembagian rezeki memang. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 40. Ad-Darsul Tasi', pelajaran yang ke-9. Wa min adabin naum, termasuk dari adab-adab tidur. At-tafriqu bainan naimin fil madaji'i 'indan naum. Memisahkan di antara orang-orang yang tidur di pembaringan mereka tatkala tidur. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat dalam keadaan mereka berusia 7 tahun. Watribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka karena masalah sholat, yaitu karena tidak mau sholat atau bermalas-malasan. Wahum abna'u ashri sinin, dalam keadaan mereka berusia 10 tahun. Ini sudah kita lewati. Yang terakhir ini yang diinginkan sekarang, wa fariqu bainahum fil madaji', dan pisahkan di antara mereka di pembaringan mereka. Rawahu Abu Dawud, ya hadisnya hasan. Wal madaji' amakinun naum, tempat untuk tidur, ya para pembaringan itu. Baik, tapi nanti jangan balik-balik protes sama bapak ibu harus pisah, bukan macam itu. Ini lain. Tapi orang tua diperintahkan untuk anak-anak kalau sudah usia 7 tahun atau mungkin 10 tahun, hendaknya dipisah tempat tidurnya.
yaitu mungkin apa tilamnya lain-lain, katilnya lain-lain, atau tingkat atas tingkat bawah misalkan. Kalau belum mampu, paling tidak ya ada semacam pembatas agar mereka tidak dipermainkan oleh setan. Tahu-tahu bantal peluknya lain, nah itu bahaya. Seperti yang pernah nampak di pondok di Yaman sana, saudara-saudara sendiri tapi memang terkadang setannya lain, sehingga malah membuat kekacauan dan kerusakan. Nah, Nabi sudah menyuruh untuk menutup pintu yang seperti itu. Nah, dipisahkan. Paling tidak ada bantal peluk yang memisahkan dan sebagainya misalkan. At-taqwim yang pertama, hal tatafarraqu anta wa ikhwanuka fil madaji'i inda naum. Apakah engkau dan saudaramu terpisah di tempat tidurnya ketika sedang tidur di pembaringan? Jawabannya jelas, tak ada saudara laki-laki kan? Tak ada saudara laki-laki. Anak buah. Jelas terpisah dengan saudari-saudari. Tayyib. Yang kedua, wa fi ayyi sinnin amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitafriq. Pada usia berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memisahkan bainal aulad inda naum, di antara anak-anak ketika tidur? Usia berapa? Iya, usia si dohirnya adalah apa? Disebutkan ketika usia 10. Memang ulama berselisih pendapat, tapi dohir hadisnya Nabi menyebutkan itu setelah menyebutkan angka 10 tahun. Jadi 7 masih ada keringanan. Baik. Ini insya Allah pendek-pendek aja ya pembahasannya. Kita masuk ke muka surat 41. Ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Wa min adabin naum, termasuk dari adab tidur. Allah tanama wa fi yadaika asarun minat ta'am. Jangan makan dalam keadaan di kedua tanganmu masih ada Jangan tidur dalam keadaan di kedua tanganmu masih ada sisa makanan. Yaitu disuruh untuk mencuci tangan seperti yang telah kita lewati. Terutama kalau makanannya sedap-sedap atau makanannya itu memiliki aroma yang sangat kuat. Karena dikhawatirkan nanti ada Mickey Mouse yang datang tuh, bahaya nanti. Atau mungkin hewan lain, tak tahu. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama wa fi yadihi ghamarun. Barang siapa tidur dalam keadaan di tangannya masih ada ghamar. Ghamar adalah sesuatu yang melumuri atau meliputi. Ya, dia belum cuci tangan padahal tadi habis makan mungkin bilis yang sedap, mungkin sambal bilis kah atau yang lain-lain yang sedap-sedap, atau mungkin habis dari sekitar sepi, wah makan sedap sangat. Walam yaghsilhu, dia belum mencucinya. Fa asabahu syai', kemudian dia tertimpa sesuatu. Maksudnya tertimpa sesuatu itu apa? Ada hewan yang menggigit jarinya dan mungkin menjilat-jilatinya. Kita tahu tikus itu beracun. Mungkin kencingnya atau mungkin lipas. Na'udzubillah. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri, karena dirinya yang melakukan tafriq, yaitu meremehkan masalah ini. Makanya bahkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma indal Bukhari Muslim itu, Nabi mensunahkan sebelum tidur? Kenapa? Yang keras? Ya lumana, mencela. Mensunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Itu lebih bagus lagi biar tangan suci, bersih dan sebagainya ya. Yang mana? Dalam soal. Atau nanti diterjemahkan insyaallah. Rawahu Abu Dawud wal ghamar dasamul lahm. Asal dari ghamar sih sesuatu yang meliputi, tapi di sini beliau menafsirkan yaitu lemak daging, warihuh dan baunya.
masih ada bau-bau daging. Mungkin habis makan apalagi itu sotong salut tepung, wah sedap juga. Apalagi kadang malah dibuat untuk cincin kan, anak-anak main-main cincin cantik, tapi lupa mencuci setelah itu. At-taqwim, yang pertama hal tunadzifu nafsaka indan naum. Apakah engkau sudah membersihkan diri ketika tidur? Iya, membersihkan diri. Mungkin apa sambil mencuci, sambil apa itu menyikat gigi, ya, tangan dicuci dan sebagainya, itu bagus sekali. Yang kedua, alladzi yanam, orang yang tidur. Wa fi yadaihi au famih, dalam keadaan di tangannya atau mulutnya asarul lahm, masih ada jejak-jejak daging. Mungkin habis makan apa itu? 4 kerapau daging. Wah, sedap sekali. Baik. Fahal yu'aridu nafsahu lil khatar. Apakah dia menyodorkan dirinya untuk terkena bahaya? Jawabannya apa? Na'am. Karena apa? Belum mencuci. Kalau tangan masih paling tidak lah, ini bibir juga belum dicuci. Tahu-tahu ada yang mencium mulut dia malam-malam. Wah, bahaya. Makhluk yang berkumis itu, apa itu? Tikus kah atau yang lain. Ini bahaya. Hewan-hewan terkadang apa? Tergoda dengan bau yang kuat, bau yang tajam. Atau walaupun lalat hijau, itu pun tak suka kita dicium lalat hijau. Itulah dia jarang istinja. Baik. Yang ketiga, halil hawam, apakah hewan-hewan berbisa? Wa ba'dul hayawanat, demikian pula sebagian jenis hewan. Wasyayatin, wah lebih bahaya lagi ya. Terkadang juga para setan. Taqtaribu minar rawaihil karihah, mendekat kepada bau-bau yang busuk. Wa asari to'am, dan jejak makanan atau sisa makanan. Jawabannya iya, na'am. Untuk yang hewan-hewan, untuk setan gimana? Kita tak tahu, tapi diketahui dari buku-buku yang membahas masalah apa itu meruqyah jin-jin yang masuk ke badan manusia. Terbukti mereka tak suka dengan bau wangi, mereka sukanya dengan bau-bau busuk. Nah, boleh jadi orang yang tidur dengan masih menyisakan bau yang busuk, nah, setan malah mendekat. Dan kita tahu bahwasanya Nabi mengatakan inna hadhil khusus muhtadarah, sesungguhnya bilik-bilik air itu dihadiri, yaitu dihadiri oleh para setan. Mereka lebih suka tempat yang najis, yang busuk-busuk itu. Na'udzubillah. Nah, makanya kita bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, berwudu, demikian pula apa? Menggosok, menyikat gigi sebelum tidur demi kebaikan. Ilahuna wallahu a'lam.